Baik para bapak serta ibu yang kami hormati, seperti tadi Ibu Ketua PDA mengajukan, nanti akan ditampilkan bersama dari 9 santriwati cerita dari Istana Al-Quran Sarwadadi Jawa. Baik, sebelum itu nanti akan disampaikan pengawasan singkat ya, dan nanti juga sesudah kali sama kita akan mengikuti arahan dari Bapak Ari Mansur. Tapi sebelumnya berikut ini akan disampaikan pengajian singkat oleh Ibu Mukmainah Sinuryati. Kali ini adalah berjudul Mengambil Hikmah Sifat-Sifat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Ami Mansur, yang kami sayangi Ibu Pimpinan Daerah SK Banjarnegara, Ibu-ibu pimpinan cabang, dan juga Ibu-ibu guru PAUD Aisyah Kabupaten Banjarnegara, sebagian mungkin tidak semuanya, juga anak-anak kami dari MBS Istana Quran Muhammadiyah Sarwadadi Pejawaran Banjarnegara, seluruh hadirin yang siang hari ini rauh bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bermuajah siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rasa syukur yang luar biasa pada siang hari ini saya berdiri sini mengambil waktu sebentar saja, sekitar pukul begitu memenuhi tugas yang diberikan kepada saya dari Ibu Ketua PDA, supaya majelis yang mulia ini insya Allah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sebuah majelis di situ dibacakan ayat Al-Quran dan diingatkan sesuatu hal yang baik untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah menjadi majelis yang mulia. Nazalat alaihi sakinah. Insya Allah yang hadir mengikutinya akan mendapatkan jiwa yang tenang, wa wasyatul rahmah, dan akan disirami dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fathumul malaikat, kita insya Allah dinaungi ribuan bahkan puluhan ribu malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah membangga-banggakan atau menyebut-nyebut orang-orang yang ada di dalam majelis mulia tersebut di hadapan makhluknya Allah, di arsy Allah. Kerumunan malaikat tidak lain adalah untuk mendoakan kita semua. Mudah-mudahan betul-betul kita akan mendapatkan jiwa yang sakinah dan akan mendapatkan siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih dari itu insya Allah kita juga akan mendapatkan maghfirahnya.
Ya, jadi saya semata-mata hanya ingin agar majelis ini menjadi lebih, ada lebihnya, begitu ya, maknanya ada lebihnya seperti itu. Mungkin tidak terlalu panjang juga apa yang saya akan sampaikan. Tadi disampaikan oleh Bu Umi mengenai sekedar mengambil hikmah apa yang pernah kita pelajari dari sifat-sifat Rasulullah SAW. Tapi sebelumnya saya boleh baca pantun sedikit saja, Mbak. Dua baris saja. Layang-layang terbang tinggi ke angkasa. Siang-siang Bapak Ibu hadir di sini sungguh luar biasa. Ya mungkin kalau pensiunan seperti kita ini siang-siang begini nikmatnya mungkin tidur ya. Tapi kita semuanya hadir di sini, insya Allah ada sesuatu yang akan kita peroleh di sini. Paling tidak akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan menambah wawasan kita semuanya akan situasi politik mungkin yang nanti akan disampaikan oleh Bapak kebanggaan kita, Bapak Dr. Andes Haji Amin Maksud. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di sini melihat tema ini ada media tradisional yang nanti jika disiapkan oleh Ibu PDA menghadirkan anak-anak kita dari MBS Istana Quran. Ini kalau di dalam Muhammadiyah itu dikenal sebagai dakwah kultural. Ya, jadi dakwah ada dakwah struktural, ada dakwah kultural. Dakwah struktural itu dakwah yang dilakukan dari organisasi atau dari lembaga secara organisatoris begitu. Ada pendidikan kader, misalnya ada Baitul Arqam, Darul Arqam, ada training madrasah perempuan berkemajuan, ada pembuatan lembaga bantuan hukum untuk menangani anak-anak korban kekerasan dan lain-lain. Itu dakwah struktural. Tetapi ada juga yang kita sebut dakwah kultural, yaitu dakwah dengan pendekatan budaya, melihat budaya yang berkembang di masyarakat yang memungkinkan untuk dikembangkan dan mengandung nilai-nilai ajaran Islam sehingga lebih mudah diterima oleh umat atau oleh masyarakat. Seperti apa yang pernah terjadi dulu pada zaman Wali Songo menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, mungkin lebih banyak bersifat dakwah kultural melalui budaya atau melalui seni yang berkembang di masyarakat yang diambil disesuaikan atau yang sesuai dengan ajaran Islam, dan kita mengambil hikmahnya agar menjadi pedoman juga dan bisa dipedomani oleh masyarakat, mungkin mengenai nilai-nilai luhurnya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Nah, siang hari ini akan ditampilkan tari Saman, sebuah tari tradisional dari suku Gayo di Aceh yang sangat-sangat terkenal. Sebetulnya seandainya banyak yang hadir, mungkin ada 20 atau 30 peserta, itu mungkin akan lebih terasa gegap gempitanya. Tetapi karena memang waktunya mepet, sehingga mungkin ada anak-anak kami dari Istana Quran hanya sekitar kemarin sih infonya 12 anak, yang dalam 12 anak juga tidak apa-apa. Seandainya nanti yang tampil kurang dari 12 anak juga sangat-sangat tidak apa-apa. Jadi ya, paling tidak kita bisa mengambil pelajaran juga bahwa tari Saman, tari Sedati dan lain sebagainya yang ditampilkan dari Aceh itu menggambarkan budaya yang luar biasa. Ada gegap gempita di sana yang menggambarkan energi, semangat yang tinggi dari sebuah gerakan. Ada juga kita lihat di sana kerjasama yang luar biasa, ketaatan terhadap pimpinan yang luar biasa. Kalau aba-abanya kanan kiri dan lain sebagainya itu semuanya akan taat terhadap aturan yang ada. Itu kerjasama yang luar biasa. Kalau tidak taat terhadap aturan yang ada, tentu nanti hasilnya tidak indah dan kita tidak bisa menikmatinya. Ada juga kebersamaan yang luar biasa.
sehingga kita melihat kekompakan yang mungkin seandainya disiapkan jauh sebelumnya, pastilah kita merasakannya. Tari Sejati, tari Saman itu tari-tari yang menggambarkan energitas yang luar biasa, yang itu bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengelola organisasi kita. Organisasi tanpa semangat, ya loyo nggih, Mbak Sopan nggih, dan Naisya tidak, insya Allah tidak mengenal loyo karena niat sudah kita panjangkan. Niat innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus dilandasi dengan niat yang kuat, ikhlas mata-mata karena Allah. Itu yang menjadi semangat kita semua. Ada juga kerjasama yang baik. Coba kalau organisasi tidak ada kerjasama yang baik, nanti yang muncul suudon, ya pikiran-pikiran yang negatif, sebentar ya, pikiran-pikiran yang negatif seperti itu, yang itu nanti akan menimbulkan rasa persaingan yang tidak sehat. Dan namanya organisasi dibutuhkan husnudon, dibutuhkan kerjasama yang baik, saling bantu, saling menolong, dan ini akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat bagus untuk pergerakan sebuah organisasi. Dan itu nanti akan terasa kebersamaannya, sehingga ketika kita tidak datang di suatu rapat, rasanya rindu ingin ketemu dengan teman-teman yang lain. Walaupun sampai dengan sekarang ya mungkin masih terasa juga ada teman-teman yang kurang aktif ketika rapat, ya itu kita maklumi karena tadi Mbak Soka sudah menyampaikannya kesibukan yang luar biasa. Nah, di sini pentingnya mungkin